Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Gariski Pambudi, NIM 2019 103 703 11434. Sini saya ingin menjelaskan tugas dari desain perangkat lunak dengan tema sosial atau politik. Nah, di sini saya mengambil konsep bank sampah dari sistem informasi bank sampah. Ini saya membuat tabel diagram konteks, diagram konteks sistem informasi bank sampah, di mana di dalamnya ada beberapa poin seperti admin gudang, teller, nasabah, dan direktur. Nah, untuk admin gudang, dia akan memproses daftar sampah, daftar mitra bank sampah, daftar transaksi, penjualan sampah, daftar laporan data penjualan, laporan data sampah. Itu yang sistem akan memberikan ke admin gudang, dan admin gudang akan memberikan informasi ke sistem di username, password untuk masuk ke sistem. Selanjutnya untuk proses data sampah, data penjualan sampah, data mitra bank sampah. Selanjutnya untuk teller, yang diproses oleh teller adalah daftar nasabah, daftar transaksi, pembelian sampah, tarik saldo tabungan. Daftar laporan itu mencakup laporan data nasabah non-BSU dan BSU. BSU sini maksudnya adalah nasabah yang masuk ke sistem, maksudnya BSU itu bank sampah unit. Seperti itu. Dan non-BSU maksudnya adalah nasabah yang belum terdaftar di bank sampah unit di sistem yang di bank sampah ini maksudnya. Selanjutnya laporan data sampah, laporan pembelian sampah, laporan penarikan sampah. Nah, selanjutnya setelah untuk masuk ke sistem, butuhkan username dan password, data nasabah non-BSU dan BSU, data transaksi, pembelian sampah, tarik tabungan. Selanjutnya, dia akan mengarah ke sistem informasi. Begitu juga dengan nasabah itu memerlukan username dan password untuk masuk ke sistem, dan sistem informasi memberikan beberapa poin seperti profil nasabah, saldo tabungan, transaksi pembelian sampah, transaksi penarikan saldo, dan tabungan. Untuk direktur, butuhkan username dan password juga untuk masuk, mulai data penggunaan sistem. Dan untuk data laporan data nasabah non-BSU atau BSU, laporan data sampah, laporan data pembelian non-BSU atau BSU, laporan data penarikan non-BSU atau BSU, dan laporan data penjualan. Itu informasi yang diberikan oleh sistem kepada direktur untuk diolah. Nah, di sini saya membuat DFD level 0. Nah, pada gambar DFD menjelaskan data flow diagram DFD level 0. Pada sistem informasi bank sampah ketika pengguna melakukan interaksi terhadap sistem, gambar tersebut menjelaskan data apa yang masuk dan keluar dari proses dilakukan user. Pada proses 1 login, teller, direktur, admin gudang, dan nasabah memerlukan username password pada saat ingin masuk. Jadi mereka untuk melakukan username dan password untuk masuk ke sistem login. Untuk selanjutnya tahap 2. Proses kedua, data sampah, admin gudang dan akan memproses harga jual, harga beli, dan stok sampah di dalam sistem keluar ke arah teller dengan data pengembalian sampah masuk ke data ke teller. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga, proses data nasabah ke poin ketiga, diolah keluar ke direktur. Nah, ke direktur dan memperoleh data nasabah dan data sampah. Jadi langsung mengarah sistem informasinya ke direktur untuk menampilkan laporan data sampah dan data nasabah dan data sampah.
sampah, dan proses masuk dari teller ke sistem, lalu keluar menuju ke nasabah. Ini masuk ke sini, nah itu dia terus masuk ke sistem sini, ke data, sampai langsung ke nasabah. Nah, untuk poin keempat, proses keempat itu adalah proses data transaksi. Data transaksi proses masuk dari teller memproses data pengembalian lalu keluar. Nah, misalnya proses masuk dari teller, bukan dari teller, keluar ke admin gudang, memproses data penjualan sampah, mitra bank, sampah, lalu melaporkan data transaksi kepada direktur. Jadi langsung kita keluar ke arah laporan direktur dan laporan data transaksi. Nah, selanjutnya itu logout. Mungkin seperti itu untuk DFD level 0. Selanjutnya, DFD level 1 proses login, di mana 1.1 adalah proses login dan sinyal user jabatan. Nah, selanjutnya, untuk masuk ke proses login, teller membutuhkan data indeks user level teller. Jadi untuk khusus teller. Nah, selanjutnya begitu juga dengan data indeks user level nasabah. Ini untuk berfungsi untuk nasabah, untuk proses login. Begitu juga dengan direktur, data indeks user level itu direktur, dan data indeks user level gudang itu untuk admin gudang. Nah, itu untuk masuk sesuai dengan jabatan yang ada di sistem. Itu untuk DFD 1, DFD level 1 proses login. Selanjutnya di DFD level 1 data sampah. Sini saya membuat logik 1 data sampah, di mana teller ada mendata harga pembelian sampah, dan selanjutnya mengarahkan ke direktur harga laporan, data sampah. Dan selanjutnya masuk ke admin gudang. Admin gudang kan memproses data nama sampah, harga beli, harga jual, dan stok sampah. Nah, selanjutnya proses masuk input data sampah, di mana prosesnya adalah melingkupi data sampah, nama sampah, maksudnya harga beli dan harga jual. Nah, selanjutnya akan difilter kembali dengan jenis sampah dan sampahnya. Dan masuk lagi ke data sampah. Mungkin seperti itu untuk DFD level 1 data sampahnya. Nah, selanjutnya di 3.1 data sampah, data nasabah maksudnya. Di sini proses ada teller, dia memproses data nasabah non BSU dan data nasabah BSU. Nah, selanjutnya data nasabah akan mengakses ke nasabah, berarti ini terkhusus untuk data nasabah itu sendiri. Dan selanjutnya data dari sistem dia akan mengarah ke direktur untuk memberikan laporan data sampah dari nasabah. Selanjutnya admin gudang akan menerima data mitra bank sampah yang ada. Selanjutnya keluar menuju input data nasabah. Data nasabah ini akan difilter kembali atau dibagi menjadi 3. Ya, ada nasabah, BSU, dan mitra. Mungkin seperti itu untuk DFD level 1 untuk data nasabah. Selanjutnya saya membuat DFD level 1 data transaksi. Selanjutnya di 4.1 data transaksi nasabah, data pembelian sampah. Nah, langsung akan mengarah ke direktur data laporan, data transaksi. Dia akan memproses data laporan dan data transaksi. Selanjutnya mengarah ke teller untuk proses mitra pembelian sampah. Ngecek mitranya. Nah, sini akan lanjut ke 4.1.2 pembelian sampah. Nah, sini akan diproses menjadi 2, dan ada nasabah dan BSU untuk pembelian sampah. Maksudnya proses ke data pembelian BSU. Nah,
Itu untuk nasabah dan untuk BSU. Untuk terdaftar di bank sampah unit akan langsung mengarah ke data sampah dan sampahnya. Selanjutnya 4.3 penarikan saldo. Retail akan proses data dari penarikan saldo dari nasabah itu sendiri. Jadi selanjutnya akan dibagi jadi nasabah dan BSU untuk data penarikan, penarikan BSU. Nah, selanjutnya untuk 4.1.4 penjualan sampah. Di sini ada admin di gudang. Admin di gudang akan proses data mitra bank sampah dan data penjualan sampah. Nah, selanjutnya dia akan mengarah ke mitra dan penjualan. Nah, di penjualan ini kita akan proses data sampah dan mengarah ke subsik sampahnya. Mungkin itu untuk DP level 1 data transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang white box, tentang structure chart data bank sampah. Jadi sini saya membuat kayak sistem kayak tree. Di sini ada indeks koperasi bank sampah. Dan di sini ada mitra usaha CSR atau bank sampah dan bank sampah dan mitra usaha CSR, bank dan IPR dan kementerian terkait. Di sini ada pemerintah daerah level 2-nya, daerah 1 dan 2, primer koperasi bank sampah Kota Malang, mitra usaha CSR, bank dan IPR. Nah, di bawahnya adalah pelaku mitra usaha oleh sampah, pemulung bergerak, pengurus dan nasabah bank A, bank sampah A, juga ada yang pengurus nasabah dan nasabah bank sampah A, pengurus nasabah dan bank sampah A, pemulung bergerak dan juga petugas kebersihan dan masyarakat produsen sampah. Mungkin sekian dari penjelasan saya untuk penjelasan black box dan white box. Sekian dari saya, mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.